Shalom saudara-saudara, bersyukur hari ini boleh kembali kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Kristus. Dan kita boleh merayakan dengan suasana yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Tapi kita melihat bagaimana selama 1 tahun ini Tuhan terus berkarya walaupun di dalam keadaan sulit. Mari kita kembali mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita di dalam perjalanan iman kita. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau 1 tahun ini kami boleh melewati, walaupun masa-masa sulit, walaupun kami tidak terbayang tahun lalu sampai tahun ini, kami boleh melewati hari ini. Tapi ternyata kami boleh ada sampai hari ini. Walaupun mungkin banyak dari kami yang juga masih di dalam pergumulan, masih di dalam kesulitan, kiranya Tuhan boleh beranugerah. Dan kalau kami boleh ada kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya ada anugerah Tuhan yang sedang Tuhan siapkan. Ada kekuatan dari Tuhan untuk menguatkan kami. Dan juga mungkin ada teguran-teguran, ada bisikan-bisikan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan untuk menuntun kembali. Berkati kami Tuhan, yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang apa arti kematian Yesus bagimu. Mari kita membuka Alkitab kita, Lukas 23 ayat 46 sampai yang ke-49. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Lukas 23 ayat ke-46 sampai yang ke-49. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Kasih Tuhan, setiap kita punya kehidupan yang berbeda. Setiap kita punya kisah yang berbeda. Seorang dengan yang lain memiliki cerita yang berbeda. Dan kalau saudara tahu, pengalaman setiap kita itu membentuk cara kita melihat, membentuk cara kita memahami, membentuk cara kita mengenal dunia ini. Sehingga ketika kita melihat sebuah kejadian, seorang dengan yang lain bisa berbeda perspektifnya. Maka ketika kita semua yang berbeda-beda ini melihat kisah kematian Kristus, apakah yang kita lihat? Apakah yang menjadi fokus kita ketika kita melihat kisah yang unik? Kisah yang hanya terjadi 1 kali di dalam sejarah ketika firman Tuhan, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang akhirnya harus mati dan tergantung di atas kayu salib. Dengan begitu, kita bisa bertanya, apa arti kematian Yesus bagi kita? Karena kita memiliki perspektif yang berbeda. Sekalipun kematian Kristus ini satu kejadian unik yang tidak ada duanya. Dari ayat bacaan tadi, kita melihat ada beberapa orang yang ada di tengah-tengah kejadian puncak ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Yang pertama kita melihat ada seorang kepala pasukan Romawi. Sudah tahu seorang pasukan Romawi, dia biasa berperang, dia pasti seorang pahlawan. Kalau dia bisa mencapai sebuah jabatan yang begitu tinggi, tentunya dia adalah orang yang hebat. Dia pernah berhadapan dengan berbagai musuh. Dia pernah mengalami kesulitan yang berat. Dia pernah
mungkin dekat dengan kematian, dan dia pernah mungkin berkali-kali dicurangi, berkali-kali dikhianati, tetapi dia terus berjuang dan akhirnya dia ada sampai hari itu sebagai seorang pemimpin pasukan Romawi yang tentunya sangat dihargai, yang tentunya sangat dihormati. Dan dia bukanlah orang Yahudi, bukan pengikut Yesus. Dia adalah seorang Gentiles, seorang bukan Yahudi, saudara-saudara. Alkitab menuliskan ketika kepala pasukan ini melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah dan berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Sesuatu yang unik, saudara-saudara. Mengapa? Karena ini muncul dari seseorang yang punya pengalaman begitu dahsyat, yang punya kisah juga begitu luar biasa, yang mungkin baru pertama kali dia melihat Yesus, dan dia melihat Yesus yang sedang tidak berdaya di atas kayu salib. Tetapi saya percaya sebagai tentara dia punya cara pandang yang tajam. Dia punya kehidupan yang sungguh-sungguh serius. Dia ketika berperang dia tidak boleh lengah terhadap satu tanda apapun. Sehingga dia punya indera itu begitu dalam, tajam, dan sangat peka terhadap hal-hal kecil. Sehingga sebetulnya pengenalan dia, walaupun mungkin baru sekejap, baru sebentar ketika di dalam proses penyaliban Yesus, saya percaya kita juga perlu mendengarkan bagaimana analisa dia. Ya. Dan dia mengatakan bahwa Yesus sungguhlah orang yang tidak bersalah. Jadi tidak heran mengapa penulis Injil Lukas menuliskan pernyataan atau kesaksian dari kepala pasukan ini. Karena dia bukan orang sembarangan. Dia bukan prajurit. Dia adalah orang yang tajam, yang peka, yang berhati-hati, yang sungguh insting atau inderanya itu di atas rata-rata orang. Dan luar biasanya, kepala pasukan ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan hanya orang tidak bersalah. Kata yang digunakan ada dikaios, yang artinya bisa tidak bersalah atau orang benar. Alkitab kita menerjemahkan di dalam perspektif Yesus adalah orang benar. Agak berbeda, saudara-saudara. Mengapa? Karena di dalam perspektif Yunani, tidak bersalah atau dikaios ini lebih berarti dia adalah warga negara yang baik, yang sebetulnya tidak pantas dihukum. Tetapi juga bisa berarti dia adalah orang yang memiliki keutamaan atau kebajikan. Tetapi di dalam perspektif Ibrani, dikaios itu lebih dalam, yang artinya seperti terjemahan Alkitab kita, Yesus adalah orang benar. Orang benar. Apa artinya orang benar? Di dalam bahasa Ibrani, kata kebenaran itu adalah sadakah. Sadakah itu artinya right relationship. Seseorang yang memperlakukan sesamanya dengan baik, dengan hormat. Seseorang yang memperlakukan sesamanya sebagai image of God. Itulah kata kebenaran. Saya percaya ketika kepala pasukan ini melihat proses penyaliban Yesus dan melihat bagaimana ketika Yesus bahkan di atas kayu salib tetap memperhatikan orang, tetap bagaimana dia meneriakkan pengampunan buat orang lain, tetap bagaimana Yesus tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Yesus tetap dengan pancaran kasih yang nyata yang ada. Saya percaya kepala tentara yang sudah berjumpa dengan begitu banyak orang, yang sudah berjumpa dengan banyaknya orang jahat, yang juga harus berperang dengan banyaknya musuh, dengan segala tipu muslihat, dia melihat Yesus secara berbeda. Maka saya lebih percaya terjemahan yang tepat di sini adalah Yesus adalah orang benar, orang yang memperlakukan sesamanya sebagai gambar dan rupa Allah dan mengasihi dan mencintai mereka semua. Sehingga sekalipun di dalam kondisi yang begitu sulit, kasih Yesus itu tetap terpancar. Jadi apa arti kematian Yesus bagi kepala tentara ini? Kepala tentara ini melalui pengalaman hidupnya,
ketika berjumpa dengan banyaknya kesulitan, berjumpa dengan musuh, politik Romawi, politik kekuasaan, ya, dan dia berjumpa banyak orang jahat, dan akhirnya dengan pengalaman hidupnya dan dengan kepekaan yang dia miliki, dia bisa memiliki kepekaan yang tajam. Dan akhirnya bahkan ketika berjumpa dengan kejadian ini, ketika berjumpa dengan Yesus, dia bisa melihat Yesus secara berbeda. Dia bisa melihat Yesus di dalam kesulitan yang begitu dalamnya. Yesus memperlakukan orang lain atau sesamanya dengan begitu luar biasa kasih. Sehingga dia menyatakan bahwa Yesus orang benar. Banyak di sekitar kita mungkin sekarang orang-orang yang tidak percaya. Tetapi dia dengan pengalaman hidupnya yang begitu dalam, dengan pengalaman hidupnya yang begitu sulit. Kadang saudara-saudara, ketika dia berjumpa dengan pesan Yesus yang betul-betul nyata, ketika secara pribadi dia membaca kisah Yesus dan dia betul-betul oleh anugerah Tuhan dijamah, dia bisa memiliki pemaknaan yang lebih dalam dari orang-orang yang mungkin ketika kecil sudah menjadi orang Kristen biasa, sudah mengikut Yesus begitu lama. Mengapa? Karena dia tidak pernah menjumpai kesulitan yang begitu dahsyat di dalam kehidupannya. Jadi jangan entengkan setiap pengalaman hidup kita, saudara-saudara, sekalipun itu sulit, sekalipun itu seolah-olah tidak ada pengharapan, sekalipun kita di dalam kesulitan yang begitu dalam, terkadang tidak ada jalan keluar, dan ternyata kita melewati, kita lega, kita tidak mau ada di kondisi itu yang kembali lagi yang sama, karena itu membentuk kehidupan kita. Dan ternyata ketika akhirnya kita boleh berjumpa dengan Kristus, ketika akhirnya kita boleh berjumpa dengan firman Tuhan yang sejati, kadang kita bisa melihat lebih dalam dari orang-orang pada umumnya, ya. Tentunya tidak mencari-cari masalah, mencari kesulitan-kesulitan kita sendiri, saudara-saudara. Tetapi kenyataannya, kesulitan dan permasalahan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Dan ternyata itu juga bisa membentuk pemahaman kita yang lebih dalam, yang lebih bermakna. Maka ketika di masa-masa sulit ini saya berbicara dan berbagi bersama dengan rekan-rekan yang sulit, terkadang saya juga bisa menguatkan, mengatakan, inilah iman. Ketika kita di dalam kesulitan, ketika di dalam keadaan seolah-olah tidak ada jalan keluar, justru disinilah iman kita ditempa, iman kita dibentuk. Bayangkan saudara-saudara, kepala pasukan ini belum pernah berjumpa dengan Yesus, belum pernah memiliki kisah dengan Yesus, tapi kisahnya yang sulit itu bisa membentuk keberadaan dirinya. Dan ketika dia diperhadapkan dengan kisah Yesus yang berbeda, dia memiliki pemahaman yang begitu dalamnya, sehingga sampai penulis Injil Lukas mengutip dari pengakuan kepala pasukan ini. Tentunya kita juga tetap percaya anugerah Tuhan di sana. Bagaimana dengan kita yang sudah berjumpa dengan Yesus, yang setiap harinya bergulat dengan Yesus, walaupun di dalam naik turunnya kehidupan, di dalam rajin dan malasnya kita, di dalam kebahagiaan dan kedukaan kita, bukankah itu sejatinya membentuk kita, pengenalan kita akan Kristus? Jadi apa arti kematian Kristus? Apa arti kematian Yesus bagi kita? Kita sudah melihat dari arti kematian Yesus itu bagi kepala pasukan yang melihat Yesus sebagai orang benar. Dan kematian Kristus membuat dia memuliakan Allah karena dia berjumpa dan melihat kasih yang begitu besar dari manusia yang begitu sengsara, dilukai, diludahi, dihina, diterlantarkan, dilupakan, diejek, dicemooh, tapi ternyata tetap mengasihi sampai mati. Kita akan melihat kisah yang kedua. Ternyata bukan hanya kepala pasukan. Dan ini paralel dengan kisah kepala pasukan. Mengapa saudara-saudara? Karena diceritakan yang sama. Ketika orang banyak melihat apa yang terjadi,
ia pulang ke rumah memukul dada. Tadi kita melihat di bagian sebelumnya, ini adalah paralel. Di bagian sebelumnya, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Di bagian ini, ketika orang banyak melihat apa yang terjadi, ia pulang ke rumah dan memukul dada. Ada yang berbeda. Mengapa? Karena orang banyak ini sebetulnya orang yang pengen menonton. Dia pengen lihat. Dia pengen lihat kejadian yang sedang heboh pada masa itu. Dan ternyata ketika dia mencoba menonton, dia mengikuti dan menonton dengan serius. Jadi ternyata ketika orang menonton itu bisa serius, saudara-saudara. Dan itu juga kalau kita sebagai orang Indonesia, kita tahu kalau kemacetan kemungkinan terjadi sesuatu, kecelakaan yang parah atau tidak parah. Dua-duanya sama macet. Kenapa? Yang bikin macet adalah orang-orang yang menonton, saudara-saudara. Sehingga sampai jalanan penuh. Ternyata banyak penonton-penonton pada masa itu yang ingin melihat kejadian ini. Ada sesuatu yang heboh. Tetapi ada yang unik di sini. Ketika sang penonton itu, yang iseng-iseng mungkin, yang ikut-ikutan, dan dia betul-betul menonton dengan serius, saudara-saudara. Di situ dia berjumpa dengan Kristus dan dia melihat kematian Kristus begitu mengerikannya dan dia tidak berdaya dan mungkin itu menghasilkan satu shock atau trauma begitu mengerikannya dan dia melihat ada orang yang begitu pancarannya sama sekali tidak ada kebencian, sama sekali penuh kasih yang terus menjalani cemooh dan hinaan itu dengan tanpa perlawanan tapi menelan semua luka dan duka dan kebencian itu dengan tubuhnya. Sehingga ketika mereka pulang, mereka sungguh meratap dan memukuli dadanya. Saudara-saudara, ketika Alkitab menggunakan kata memukuli dadanya, saudara-saudara, itu menandakan sebuah ratapan, kesedihan dan penyesalan. Jadi jangan salah, ternyata ada orang-orang yang bisa berjumpa dengan Yesus, yang bisa berjumpa dengan Kristus, dan yang mendapatkan anugerah, yang memiliki pengenalan akan Kristus, hanya sebatas awalnya iseng. Saya punya seorang teman pernah bercerita, awalnya dia tertarik dengan kekristenan hanya melihat, kok orang Kristen itu keren, ya. Ke gereja ada yang pakai jas, pakai sepatu, pakai kemeja, kemejanya dimasukkan, pakai ikat pinggang, pakai celana yang bagus. Dia awalnya melihat orang Kristen begitu keren dan akhirnya dia pengen datang ke gereja dan di dalam anugerah Tuhan, ya, di dalam anugerah Tuhan dia boleh percaya dan dia melihat apa? Begitu menyedihkannya peristiwa salib, ya. Dan ketika dia meratap, itu ada penyesalan. Mungkin penyesalan, aku tidak bisa apa-apa. Mungkin penyesalan, begitu jahatnya tentara Romawi, begitu jahatnya kekuasaan agama, begitu jahatnya saya juga yang ikut meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Mungkin beberapa dari mereka ikut meludahi, mungkin dari beberapa mereka ikut mencemooh dan menertawakan, dan akhirnya mereka berjumpa dengan dirinya dan melihat dirinya begitu buruknya. Mereka memukuli dadanya dan mereka menyesal dan meratap. Dan kita melihat ada dua hal yang bagus ini. Ada paralel antara tentara Romawi, kepala pasukan dengan orang banyak yang ketika berhadapan dengan kematian Kristus, satunya melihat Kristus sebagai orang yang memperlakukan orang lain dengan begitu baik, dengan kasih. Dia adalah orang benar. Yang satu melihat begitu luar biasanya orang ini dan dia melihat dirinya begitu jahat, begitu buruk, begitu tidak baik. Dan mungkin juga ada rasa iba yang begitu besar terhadap ketidakadilan, terhadap kejahatan. Karena sang kebenaran, kebenaran satu-satunya yang sejati harus dihina, harus dilupakan, harus ditelanjangi, bahkan harus mati tergantung di atas kayu salib. Saudara-saudara, apakah kepala pasukan dan orang banyak ini berarti pada masa itu langsung menjadi pengikut Kristus? Penulis Lukas tidak menuliskan hal itu. Tetapi ada penafsir yang mengatakan bahwa
pada bagian orang banyak yang memukul dadanya ini sedang mempersiapkan nanti ketika penulis Injil Lukas, yaitu Lukas, menuliskan Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ketika ada banyak orang akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Bagian ini sedang mempersiapkan hal tersebut. Tetapi yang pasti, baik kepala pasukan ataupun orang banyak, respon mereka ketika melihat kematian Yesus, respon mereka adalah respon yang baik dan respon yang benar. Kita akan masuk ke bagian terakhir. Ternyata ada kelompok orang yang berbeda, yang juga menyaksikan kematian Kristus, kematian Yesus pada saat itu. Kelompok ini adalah yang dituliskan Lukas 23 ayat 50. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi ada kelompok pengikut Yesus yang sudah mengenal Yesus dari dekat. Ada sesuatu yang unik, saudara-saudara. Ternyata orang-orang yang sudah mengenal Yesus dari dekat ini, dikatakan mereka berdiri jauh-jauh. Yang dekat berdiri jauh-jauh hanya melihat semua ini terjadi. Memang penulis Lukas tidak menunjukkan bagaimana perasaan mereka, bagaimana merespon mereka. Penulis Lukas hanya menunjukkan mereka yang dekat dengan Yesus, mengenal Yesus, ya, mengikuti dari Galilea cukup lama. Pasti mereka menyaksikan banyak mujizat Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus yang besar, tapi mereka hanya melihat dari jauh. Dan banyak di situ juga para wanita yang melayani Yesus. Para wanita, kita tahu banyak wanita-wanita yang mendedikasikan hidupnya untuk menyongsong Yesus, melayani Yesus, membantu pelayanan Yesus. Dan mereka semua berdiri dan melihat dari jauh, saudara-saudara. Dan posisi wanita sangat penting di dalam Injil Lukas. Kalau saudara melihat dari awal sampai akhir, banyak peran wanita. Mengapa? Karena pada masa itu, peran wanita kurang begitu dihargai. Tetapi kekristenan awal mau menunjukkan bahwa gereja memberikan tempat bagi orang-orang yang terlupakan, seperti wanita, orang miskin, orang yang terbuang. Itu ada tempat di gereja, sehingga di tulisan Injil Lukas ini banyak sekali peran wanita kalau saudara perhatikan, ya. Tetapi sama, wanita ini dekat dengan Yesus, termasuk kelompok yang dekat dengan Yesus, yang sudah mengikut Yesus dari Galilea. Sampai saat itu di Yerusalem, mereka hanya melihat dari jauh. Saudara-saudara, saya menafsirkan ini sebagai sebuah ironi, ya. Dekat jauh. Dekat jauh. Justru yang sebelumnya jauh mendekat, yang dekat menjadi jauh. Dan kita juga sudah pernah mendengar bahwa ketika masa-masa sulit itu, Yesus sudah menyatakan bahwa murid-muridnya akan tersebar, tercerai-berai. Ketika gembala itu dibunuh, murid-murid tercerai-berai. Saudara-saudara, bayangkan ketika Anda mengikut Yesus, mulai dari Galilea, ketika melihat setiap mujizat yang Yesus lakukan, ketika melihat keajaiban-keajaiban yang dahsyat, ketika Anda berseru dan memuliakan Dia, saat yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, nggak ada makanan bisa ada makanan, badai dihentikan, ketika mujizat itu terjadi, pertolongan itu terjadi, ada satu pengharapan yang besar dan semakin mendekat kepada Yesus, tetapi akhirnya melihat yang Anda bayangkan sebagai juru selamat itu harus tergantung di atas kayu salib dan akhirnya menghembuskan nyawanya dan dia mati. Bagaimana perasaan Anda? Dan bukankah itu yang kita alami? Banyak orang yang sudah bersama dengan Yesus, sekian lama mengikut Yesus, bersama-sama dengan Tuhan menjalani hari-hari kita, mengalami banyak mujizat, mengalami banyak pertolongan, mengalami banyak keindahan, mengalami banyak kesembuhan. Dan akhirnya satu ketika
kita melihat Yesus yang tidak berdaya, dalam tanda kutip saudara-saudara. Ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, banyak masalah tidak terselesaikan. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan harta dan kekayaan kita, kehilangan relasi. Sehingga kita melihat Tuhan yang diam, yang tergantung, yang hanya bisa berteriak dan akhirnya menyerahkan nyawanya sampai mati, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di situ bagaimana perasaan kita? Mungkin kita cuma diam. Mungkin para murid, orang-orang yang mengikut Yesus itu mungkin kecewa. Mereka mungkin marah. Tetapi mereka juga tidak berdaya menghadapi semua itu. Dan mereka cuma diam. Ya. Dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dengan kekecewaan. Dengan ketiadaan pengharapan. Dengan kesedihan. Lebih sedih lagi karena mereka berharap dengan sangat besar. Bukankah pengalaman ini dekat dengan kita? Ketika melihat Yesus yang mati, Yesus yang dalam tanda kutip tidak bekerja, kita melihat Yesus yang diam di dalam kehidupan kita, Tuhan yang diam, Yesus yang mati di atas kayu salib. Mungkin kita mulai bertanya, mungkin kita mulai putus asa, dan mungkin kita menjadi kecewa karena semua yang terjadi yang tidak sesuai dengan kita mau. Karena hal yang sangat penting dalam hidup kita tidak Tuhan jawab. Sehingga saya berjumpa saudara-saudara, banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Yang mungkin kecewa dan marah, tidak mau lagi mendengar tentang firman, tidak mau lagi mendengar tentang kebenaran, tidak lagi mau mendengar tentang kasih, kuasa, dan kebaikan dari Tuhan. Karena dia sudah sangat kecewa, karena dia berjumpa dengan Yesus yang tidak melakukan apa-apa. Yesus yang sepertinya diam bagi kehidupan mereka. Mereka mungkin sedang berjumpa Yesus yang tersalib. Yesus yang akhirnya mati karena kejahatan. Yesus yang akhirnya menyongsong kematian. Berhadapan dengan orang-orang jahat. Berhadapan dengan ketidakadilan. Berhadapan dengan politik kekuasaan. Berhadapan dengan kesulitan. Akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Tidak berdaya seperti kita yang ketika mengalami setiap kesulitan itu sendirian dan tidak berdaya. Tetapi apakah benar Yesus tidak berdaya seperti kita? Alkitab menyatakan dengan jelas, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus memang tersiksa, sengsara di tengah kekuasaan, di tengah orang-orang jahat. Dia menerima itu, tetapi bukan dia tidak berdaya. Karena dia yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa, baru dia menyongsong kematian itu. Ini bukan ketidakberdayaan, tetapi ini sebuah wujud ketaatan Sang Firman. Maka itu dia berhak menuntut ketaatan kita kepada Sang Firman. Karena Sang Firman itu ketika turun ke dunia, dia taat dan dia menyerahkan dirinya, nyawanya, kehidupannya, walaupun di dalam kesengsaraan yang begitu dalam dan di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Justru dia berkuasa atas kematiannya. Tetapi kita manusia, kita harus melewati kejujuran bahwa kita tidak berdaya. Karena kita manusia yang terkadang sombong. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Sebelum kekuatan kita habis, sebelum kita tidak berdaya, kita sulit tunduk dan sujud di hadapan Tuhan dan berserah di hadapan Tuhan dan mengakui keagungan, kekuatan, dan kedahsyatan Tuhan kita. Maka sebetulnya setiap kita yang dekat dengan Tuhan pasti melewati masa-masa yang sulit sampai kita tidak berdaya dan kita berserah dan mengakui hanya Yesuslah ketika menghadapi kesulitan yang paling puncak. Dia menderita
kita, puncak seperti kita, bahkan melampaui kita. Penderitaan satu-satunya yang paling puncak hanya dialami Yesus karena dia terpisah dari Bapa. Karena melalui Yesus selalu kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan di dalam puncak itu, tetapi dia tetap berkuasa atas kehidupannya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya, kecuali dia menyerahkan nyawanya sendiri di tangan Bapa. Dan sebagai jaminan, barang siapa yang mempercayakan kehidupannya kepada Yesus, dia akan memegang kehidupan setiap kita, apapun yang terjadi. Jadi apa arti kematian Yesus bagi kita, saudara-saudara? Ya, setiap kita punya kisah, pergulatan dan pergumulan. Kiranya di dalam pergumulan kita yang berbeda, kita terus dituntun sampai kepada puncak arti kematian Kristus. Ketika kematian Kristus dinyatakan Tuhan, dia adalah Tuhan yang mengasihi manusia begitu dalam dan begitu dahsyat. Dan dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, saudara-saudara. Apa arti kematian Yesus bagi kita? Dan puncak kematian Yesus itu adalah satu puncak ketaatan. Walaupun di dalam satu kesulitan, satu kondisi yang sulit, dia tetap setia, mengasihi, dan taat sampai mati. Dan apakah kita ketika melihat kematian Yesus sebagai sebuah wujud ketaatan dan cinta, cintanya kepada Bapa, cintanya kepada kita sampai mati, kita bisa memiliki hal itu? Kita mencintai Yesus, mentaati Yesus sampai mati. Kematian Kristus pun harusnya menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Karena Kristus tidak mati karena kejahatan orang lain. Memang dia terluka, disiksa, dianiaya, disalibkan karena kejahatan orang-orang, kejahatan manusia. Tetapi ketika dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Karena dia mau menunjukkan kasihnya kepada Bapa dan kasihnya kepada kita. Supaya kita bisa belajar mengasihi. Dan justru tetap kita bisa melihat peristiwa Jumat Agung itu sebagai sesuatu yang agung. Karena sekalipun di dalam penderitaan dan kesulitan yang begitu dahsyat, kematian tidak bisa mengalahkan Kristus. Justru Kristus yang mengalahkan kematian dengan dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan disinilah kita tahu tempat kita sebagai manusia. Bahwa kita harus jujur dengan segala keterbatasan kita. Dengan segala ketidakberdayaan kita. Dengan segala ketakutan kita. Dengan segala kelemahan kita sebagai manusia yang penuh dengan harapan. Dan kadang-kadang kecewa dengan harapan kita sendiri. Karena kita merasa sendiri dan tidak ada orang di sana. Dan saat kondisi itu kita bisa melihat salib Kristus. Di mana Yesus pernah sendirian di sana. Tidak berdaya, tetapi tetap dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas kematian, karena hanya ketika dia mengizinkan dan menyerahkan nyawanya, baru kematian itu bisa terjadi di dalam diri Yesus. Dan kita semua yang percaya Yesus, ada pertolongan, ada pemeliharaan, ada kasih Kristus, sehingga di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam kebingungan kita seperti murid-murid dan wanita yang hanya bisa melihat dari jauh, ketakutan, kecewa, dan mungkin marah, dan mungkin mulai meninggalkan Tuhan di dalam ketidakberdayaan. Dan ketika kita melihat salib itu, kita mulai melihat kematian, hal yang paling mengerikan di dalam kehidupan manusia, sudah dikalahkan di dalam Yesus Kristus. Dan ini mempersiapkan kita untuk menyongsong dan merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Semoga Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami memiliki kisah dan pergulatan hidup yang berbeda. Kami memiliki perspektif yang berbeda dan keterbatasan ketika kami mengenal Tuhan. Tolonglah kami di dalam keterbatasan kami masing-masing, Tuhan. Supaya ketika kami melihat kematian Kristus,
kami bisa memahami dengan kehidupan kami. Kami juga bisa belajar melihat kematian Kristus bukan sebagai sebuah kekalahan. Kami juga bisa belajar melihat setiap kesulitan kehidupan kami, setiap hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kami bukan sebagai sebuah kekalahan, tetapi sebuah jalan untuk menuju kemenangan karena semua sudah dikalahkan Yesus. Tapi kami juga bisa belajar dari Yesus bahwa di dalam kesulitan yang begitu dalam, kiranya Tuhan boleh beranugerah kepada setiap kami untuk kami terus mengasihi, untuk terus kami berjuang mengasihi dengan anugerah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, belajar taat dan menunjukkan kasih kami kepada Allah dan kepada sesama, sehingga di dalam kesulitan kehidupan kami seperti apapun, terus kasih Tuhan bisa kami nyatakan melalui perbuatan kami sehari-hari. Di sekeliling orang kami bisa merasakan, orang di sekeliling kami bisa merasakan, dan Tuhan boleh melihat kami juga belajar mengasihi Tuhan walaupun tentunya di dalam keterbatasan. Berkati setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulannya, kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh hadir dan menolong setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.